Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran tak akan kembali ke perundingan nuklir dengan Washington. Namun Tribuners pihaknya akan melanjutkan kembali negosiasi tersebut jika Amerika Serikat mengakhiri ancaman militernya. Menurut Araghchi, hal tersebut menjadi prasyarat penting demi menghidupkan kembali keterlibatan diplomatik. Araghchi menyatakan hal itu sangat penting agar Washington tak lagi mengeksploitasi perundingan untuk agresi militer. Kendati bersikap tegas, Araghchi menyebut pintu-pintu diplomasi tak akan pernah ditutup. Pernyataan Araghchi untuk menanggapi keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan perundingan. Lanjut, Araghchi turut membela program pengayaan nuklir Iran di Tribuners. Pihaknya menggambarkan itu sebagai aset strategis dan simbol ketahanan nasional. Araghchi menyebut pengayaan sebagai industri maju berbasis sains. Menurutnya, upaya nuklir Iran ini bersifat damai dan sangat terikat dengan identitas nasional. Tribuners Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu semakin terpojok menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mengakhiri perang di Gaza. Bersamaan dengan itu, kondisi ekonomi Israel juga semakin hancur lantaran gencar melakukan serangan ke Gaza maupun Iran. Dilansir dari Kompas.com, saat serangan ke Iran berlangsung, banyak warga Israel mendukung Netanyahu karena khawatir terhadap ancaman nuklir dari negara rivalnya itu. Namun seusai gencatan senjata dengan Iran mencuat, tekanan dari dalam dan luar negeri kembali menguat. Jadi sejumlah pihak meminta agar konflik di Gaza segera diakhiri. Hal itu menyatakan bahwa dukungan PM Netanyahu saat ini sudah tidak solid. Diketahui dari jajak pendapat yang dirilis stasiun TV publikan Israel sehari setelah gencatan senjata menunjukkan ada peningkatan dukungan terhadap Netanyahu. Kendati ada kenaikan dukungan, mayoritas publik tetap menginginkan perubahan kepemimpinan. Sebelumnya, para analis menyebut pertempuran kontra Iran tak cukup meredakan amarah rakyat Israel di dalam negeri. Pasalnya, para warga Israel jengah dengan sikap Netanyahu soal pembebasan sandera yang tak kunjung selesai. Sementara itu, ilmuwan politik dari Israel, yakni Asaf Meidani, menilai bahwa Netanyahu harus memberikan penjelasan atas rentetan kegagalan selama memimpin. Tribuners mahasiswi asal Jawa Timur yakni Tia yang tengah menempuh studi bahasa Farsi di Teheran mengungkapkan kesaksiannya saat dihantam rudal Israel pada Jumat 13 Juni. Adapun suasana saat itu semakin mencekam dengan adanya dentuman rudal Israel. Disebutkannya Teheran juga semakin sunyi bak kota mati seusai dihantam serangan Israel. Pernyataan itu disampaikan Tia saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa 24 Juni seusai dievakuasi pemerintah RI. Menurut Tia, serangan rudal Israel pada hari pertama menjadi mimpi buruk bagi para warga sipil termasuk WNI. Wah, mencekam banget ya Tribuners. Adapun saat serangan berlangsung nih, Tia dan rekan-rekannya menangis di asrama. Pasalnya suara dentuman sangat keras hingga menjadi ketakutan mereka. Saat itu akses internet juga mulai dibatasi, komunikasi dengan keluarga hampir mustahil. Kemudian Tia juga bercerita pada hari keempat, ia memutuskan meninggalkan asrama selesai mengetahui hotel yang berjarak 750 meter dari tempat tinggalnya itu hancur dibom. Beberapa hari serangan berlangsung, Teheran seperti kota mati, yakni pusat kota lenggang. Lalu SPBU tak beroperasi dan bank tak melayani publik. Aplikasi lokal Iran yang tersisa untuk komunikasi membuat WNI merasa terisolasi.
Para Menteri Luar Negeri dan negara-negara G7 mendesak agar perundingan program nuklir Iran dilanjutkan Senin 30 Juni. Adapun G7 menyatakan bahwa Republik Islam Iran tak boleh melanjutkan pengayaan uranium hingga memiliki senjata nuklir. Dilansir dari tribunnews.com, G7 ini mendesak negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dapat diverifikasi hingga berjangka panjang. Para menteri tersebut turut mengimbau semua pihak menahan diri dari tindakan yang berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan. Tribuners, G7 juga mendesak Iran menghentikan pengayaan uranium karena dianggap tidak dapat dibenarkan. Para menteri itu juga menegaskan pentingnya kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Hal itu bertujuan untuk memastikan adanya transparansi program nuklir Iran. Atas hal tersebut, Iran harus memberikan informasi yang dapat diverifikasi mengenai sebuah bahan nuklir di wilayahnya dan menjamin akses bagi para inspektur IAEA. Terkini G7 juga mendesak Iran agar tetap menjadi pihak dalam NPT. Selain itu, Iran harus memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.